bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairun Anissa dari kelompok 8. Nah, di sini itu saya akan membahas khususnya bagian data science. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang data science itu, kita itu harus tahu terlebih dahulu apa sih data science. Jadi, data science adalah bidang ilmu yang bersifat multidiscipliner. Nah, ini tuh maksudnya dia itu menggabungkan berbagai cabang pengetahuan seperti statistik, analisis data, pemrograman komputer, matematika, dan juga pembelajaran mesin atau biasa disebut machine learning. Nah, tujuan utama dari data science ini adalah untuk mengubah data mentah menjadi suatu informasi yang bermakna. Sehingga informasi tersebut dapat kita gunakan untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan juga berbasis bukti. Untuk penerapan data science ini biasanya mencakup berbagai bidang industri, misalnya seperti pada keuangan, kesehatan, transportasi, konsultasi bisnis, dan juga manufaktur. Nah, ini adalah contoh dari codingan data science, dan ini adalah juga outputnya. Nah, dari codingan tersebut dapat kita gunakan untuk melakukan analisis regresi linear antara dua variabel, yaitu variabel X dan juga variabel Y, yang dimana X itu yaitu season duration dan juga X itu calories burner, itu kalori yang terbakar. Nah, dari grafik ini tuh dapat kita simpulkan bahwa dia itu terdapat hubungan positif antara variabel X dan juga Y, yang artinya semakin lama seseorang melakukan sesi latihan, maka semakin banyak kalori yang terbakar. Nah, kan di sini kan semakin banyak seseorang latihan itu, maka akan semakin tinggi, apa sih ini garis merahnya, yaitu semakin tinggi, semakin banyak kalori yang terbakar. Nah, dari pola tersebut itu menandakan bahwa waktu latihan itu memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap jumlah kalori yang kita keluarkan. Nah, selanjutnya itu adalah database table. Nah, database ini adalah dataset yang kita gunakan dalam penelitian GIM. Nah, yang dimana data ini tuh kami ambil dari situs Kaggle. Nah, dalam data itu berisi informasi aktivitas kebugaran dari sejumlah individu dengan berbagai karakter fisik dan juga pola latihan. Nah, data yang terdapat di dalamnya itu mencakup kolom age, gender, weight, height, dan juga lainnya. Nah, untuk penjelasannya itu bisa kita baca di dalam kolom yang ini, dalam tabel yang ini. Nah, age itu kan usia dari si individu tersebut. Terus gender itu jenis kelamin, misalnya female, male. Terus tuh weight itu berat badan, height itu tinggi badan, dan juga selanjutnya. Sampai terakhir yang dimana ini ada 15 kolom. Nah, selanjutnya itu ada data frame. Nah, data frame ini adalah sebuah tabel yang digunakan di Python melalui library Pandas, yang dimana itu data tersusun dalam bentuk baris dan juga kolom, seperti yang biasa di Excel. Nah, setiap kolom itu berisi jenis data yang berbeda, seperti angka, teks, ataupun kategori. Nah, dengan menggunakan data frame ini, kita itu dapat dengan mudah membaca, menampilkan, menambah maupun mengolah si data tersebut. Nah, biasanya itu data frame itu memiliki indeks otomatis yang dimulai dari 0 untuk menandai setiap baris, dan kita juga bisa melihat jumlah baris serta kolomnya menggunakan perintah atau fungsi df-save lainnya. Nah, ini adalah contoh codingan dari create a data frame with pandas. Nah, di sini. Di sini tuh kita import pandasnya terlebih dahulu. Setelah itu kita baca si data tersebut. Data tersebut kan bernama Jim. Nah, setelah itu kita simpan dalam variabel df-full. Nah, setelah kita simpan itu, kita ambil beberapa baris. Nah, di sini itu aku gunain fungsi head. Nah, yang dimana head itu bisa memuat beberapa baris. Maksudnya itu bisa kita atur kan, di sini kan yaitu cuma 10 kan yang ambil. Nah,
itu bisa kita, selain 10 itu bisa lagi, misalnya 100 atau 50, itu bisa sampai berapa saja asalkan datanya ada. Nah, dan setelah itu df pd data frame dan print df, kita print. Nah, ini adalah contoh outputnya. Nah, untuk contoh output yang lebih jelas itu ada di sini. Sebentar. Nah, keren ini. Nah, kan di sini kan headnya cuma 10 baris, kan dimulai dari indeks 0. Jadi ini cuma 0 sampai 9. Nah, ini untuk age-nya, gender, weight, sampai kolom ke BMI. Ini ada output-nya. Lanjut. Nah, ini untuk penjelasannya ya. Ini kode di atas itu kita gunain untuk menampilkan 10 baris pertama di dalam dataset GIM dalam bentuk data frame. Nah, terus prosesnya dimulai dari kita membaca data, di sini membaca data, dan kemudian beberapa baris yang kita pilih 10 tadi kita ubah menjadi dictionary, dan eh, kita tampilin sebagai table menggunakan PD data frame. Nah, ini kita ubah menjadi dictionary, kita tampilkan menjadi data frame. Nah, ini perlu kita ketahui, Mbak, ya, bahwa untuk import pandas ini dia itu hanya bisa nampilin, kalau nggak salah itu cuma 5 baris awal dan 5 baris terakhir. Nah, terus dan juga kan di sini kan saya menggunakan fungsi head. Nah, fungsi head ini dia kalau datanya besar, biasanya kebanyakan orang menggunakan yang head. Tapi benar sih. Hmm. Dan juga kalau sisi positifnya, menggunakan fungsi head ini bisa kita atur. Kita mau nampilinnya dari berapa ke berapa, misalnya cuma 10 baris kayak di sini, ataupun 100 baris, 100 baris awal, 100 baris kayak gimana gitu, atau 200 sesuai data kalian. Nah, selanjutnya itu menghitung berapa banyak kolom dan baris. Nah, untuk menghitung berapa banyak kolom dan baris, kita itu menggunakan library pandas untuk melihat struktur dataset GIM tersebut. Untuk Nah, ini adalah contoh codingan dari menghitung berapa banyak baris. Yang pertama, kita import pandas, terus tuh kita baca dari si data tersebut dan kita simpan dalam variabel dfgim. Terus itu kita kan dari data tersebut kan tadi ada 15 kolom. Nah, di sini itu saya tulis semua, tapi 5 baris pertama yang kita ambil. Cuma 5 baris. Terus kita buat data frame baru. Nah, untuk perbedaan antara codingan baris dan juga kolom itu hanya di sini. Ini count round. Nah, sedangkan di sini count column. Itu saja. Yang lainnya sama sih. Nah, di sini tuh outputnya ini hanya ada 5 baris. Soalnya di sini saya cuma panggil 5 baris, dan juga untuk kolomnya itu emang ada 15 kolom. Dan juga untuk nah, nilai pada df set 0 itu untuk menunjukkan jumlah baris, sedangkan df set 1 itu menunjukkan jumlah kolom. Nah, di sini. Ini df set 1 untuk menunjukkan kolom, dan juga df set 0 ini untuk baris. Jika kita ubah misalnya, ini kan 0 kan, jika kita ubah dia menjadi 2, maka itu akan menjadi error. Nah, selanjutnya itu ya adalah data function. Nah, yang dimana data function ini adalah kumpulan fungsi dasar yang digunakan untuk mengolah data dan juga menganalisis data. Nah, diantaranya adalah mencari nilai maksimum, minimum, dan juga rata-rata. Nah, untuk fungsi maksimum ini yaitu untuk mencari nilai tertinggi, minimum untuk mencari nilai terendah, dan juga rata-rata itu rata-rata dari si data tersebut
Dan juga dia itu menggunakan library si NumPy, bukan lagi si Pandas. Nah, ini adalah contoh codingan dari si maksimum dan minimum. Dia ini saya satuin. Pertama import pandas, terus tuh dari kolom si week ini saya masukin nilainya, height juga dan juga BMI. Nah, di sini tuh saya print tinggi maksimum, tinggi minimum, BMI tertinggi, BMI terendah, dan ini adalah hasil dari outputnya, yang dimana untuk berat maksimum ini 121,7, untuk minimumnya 42,5, dan juga lainnya. Selanjutnya yaitu rata-rata. Nah, pada kode ini digunakan library NumPy. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, pada rata-rata itu menggunakan NumPy. Bukan lagi menggunakan Pandas. Nah, ini adalah contoh codingannya sama yang kayak sebelumnya di sini, tapi bedanya yaitu di sini menggunakan NP. Nah, kan di sini nggak ada. Nah, fungsi NPMN ini kita gunakan untuk menghitung rata-rata dari setiap daftar data. Nah, misalnya pada NP yang weight ini menghasilkan rata-rata berat badan dari semua data yang ada. Kan ini kan untuk caranya itu, cara manualnya bisa kita gunain dari semua data ini kita tambah, nanti kita bagi dari berapa isi nilai itu. Misalnya kan ini ada 20 kalau nggak salah. Nah, ini tuh kita tambah semua, nanti dibagi 20, itu adalah hasilnya. Nah, selanjutnya itu data preparation. Nah, data preparation ini merupakan tahap pertama yang dilakukan sebelum memulai proses analisis data. Nah, pada tahap ini tuh kita ngumpulin dari berbagai sumber, kemudian kita baca dan kita ubah menjadi format yang dapat diproses seperti menggunakan fungsi read CSV dari library si Pandas itu. Nah, setelah itu dilakukan pemeriksaan data untuk memastikan kualitasnya, misalnya dengan menghapus data kosong, memperbaiki nilai yang tidak sesuai, serta menyesuaikan tipe data agar siap digunakan dalam analisis selanjutnya. Nah, yang pertama itu extract dan read data with Pandas. Nah, ini adalah contoh codingannya. Extract and read data with Pandas. Pertama itu import Pandas as. Selanjutnya kita baca dan selanjutnya kita print si data ini. Nah, di sini dalam kode itu tuh kita gunakan untuk mengimport dan menampilkan data dari file CSV menggunakan library Pandas kan. Ini library Pandasnya, import Pandas. Nah, setelah itu kita gunakan untuk membaca file yang bernama gym. Nah, yang PD read CSV ini membaca si data gym tersebut. Nah, di sini kan headernya 0. Itu kenapa? Karena menunjukkan bahwa baris pertama file digunakan sebagai nama kolom. Sedangkan save itu menunjukkan bahwa tanda koma digunakan sebagai pemisah antar data. Ini nah, yang koma ini pemisah antar data. Nah, perintah print gym data to string itu berfungsi untuk menampilkan seluruh isi data secara lengkap di layar. Biasanya Panas hanya, nah kan, biasanya kalau kita gunain Panas itu, dia hanya nampilin sebagian data saja, misalnya dari 5 baris pertama hingga 5 baris terakhir, kayak gitu. Nah, di sini itu saya gunain to string, biar dari semua isi data ini nampil semua. Nah, selanjutnya itu cleaning data, itu pembersihan data. Nah, di sini itu pembersihan data adalah proses untuk memastikan bahwa data yang kita gunakan dalam analisis sudah bersih, rapi, dan juga bebas dari kesalahan. Nah, dalam proses ini biasanya dilakukan pengecekan terhadap nilai yang hilang dan perbaikan data yang tidak valid. Salah satu caranya adalah kita menggunakan fungsi drop. Nah, pada library Pandas yang berfungsi untuk menghapus baris dan juga kolom yang memiliki nilai kosong setelah proses cleaning. Nah, setelah proses cleaning tersebut,
data itu menjadi lebih terstruktur dan siap kita gunakan untuk tahap analisis berikutnya dengan hasil yang lebih akurat dan dapat dipercaya. Nah, ini untuk codingannya. Pertama itu import, terus tuh dari Google Colab itu import file. Di sini kita baca dulu yang si data gym tersebut. Nah, sebelumnya itu dari si isi data gym ini, datanya masih kotor. Ini kita bersihin. Ini untuk penjelasannya. Nah, yang pertama itu data itu kita baca terlebih dahulu menggunakan fungsi PD CSP. Nah, data gym CSP. Kemudian kita periksa jumlah baris dan kolomnya dengan dfsav di sini. dfsav, dfsav-nya yang bagian ini. Nah, setelah itu kita cek apakah terdapat nilai kosong menggunakan def isna dan juga sum. Ini def isna dan juga sum. Selanjutnya, jika itu ditemukan data yang tidak lengkap, maka dilakukan penghapusan baris yang memiliki nilai kosong menggunakan perintah df dropna ini how any dan inflash true. Bagian di sini def dropna. Penghapusannya kan Nah, yang fungsi itu tadi itu menunjukkan bahwa penghapusan dilakukan berdasarkan baris dan juga how any berarti jika ada salah satu nilai kosong saja di baris tersebut, maka baris tersebut akan dihapus. Nah, misalnya dia tuh pada baris ke 155 nih. Nah, pada kolom H dia itu nggak ada isinya. Misalnya datanya itu none, kosong. Nah, jadi pada baris 155 itu nanti akan dihapus semuanya. Bukan dihapus hanya pada kolom H. Hapus seluruhnya. Nah, ini adalah contoh codingannya untuk lebih jelasnya bagian sini. Create, ini create ini untuk kolom mencari rata. Nah, di sini data cleaning. Data. Oh, Nah, kan dari si ini kan data yang sebelumnya. Nah, dalam data tersebut kan pasti di sini dapat kita ketahui bahwa ada data yang isinya none, yaitu kosong. Itu biasanya dari, kalau nggak salah itu, coba kita lihat baris 177. 177. Nah, ini pada kolom yang keempat. Ini ada none. Terus tuh pada baris ke 353. Nah, ini pada kolom BMI. Selanjutnya itu 571. 571. Nah, ini. Dan juga ada lagi baris yang lain seperti pada baris 616, 738, 805, 860, dan juga 906. Nah, di sini itu kan setelah kita ekstrak itu kan kita bersihin kan yang datanya kosong tadi, yang nan tadi. Kan tadi itu ada baris yang kosong tadi 177. Nah, kita lihat di sini masih ada nggak? Nah, ini 177 udah kosong, berarti sudah bersih. Coba sekali lagi pada baris 353. Oke, nah di sini udah kosong juga 352 langsung 354. Nah, berarti ini tuh datanya udah bersih. Nah, selanjutnya sudah cleaning itu kategori data. Nah, untuk kategori data, pada data gym ini itu ada dua jenis, yaitu kuantitatif dan juga kualitatif. Nah, kuantitatif itu adalah berupa angka yang bisa kita ukur dan juga kita hitung, seperti berat badan, tinggi badan, ataupun usia.
Nah, sedangkan data kualitatif itu berbentuk kategori atau label yang menggambarkan sifat atau karakteristik. Nah, seperti jenis kelamin ataupun jenis latihan. Nah, misalnya itu age, weight, terus tuh season duration dan yang lain ini. Nah, untuk BMI itu dia itu termasuk dalam jenis latihan continuous data karena nilainya dapat bervariasi. Sementara data kualitatif terdapat pada kolom gender dan juga work type. Nah, selanjutnya yaitu tipe data. Nah, tipe data ini terbagi menjadi dua, yaitu numerik dan juga objek. Nah, untuk numerik ini terdiri dari dua juga, yaitu integer dan juga float. Integer itu bilang bulat, sedangkan float itu bilang desimal. Nah, untuk contoh kolom yang termasuk dalam tipe numerik adalah age, weight, height, dan juga kalori Barnett. Nah, untuk apa tipe data yang objek itu, contohnya kolom gender yang berisi male, female, serta kolom workout type yang berisi seperti cardio, yoga, dan juga selanjutnya lainnya. Nah, untuk berdasarkan hasil dari fungsi def info ini dapat kita ketahui bahwa data set ini mengandung kombinasi antara data numerik dan juga kategorikal. Nah, ini adalah contoh codingannya untuk mengetahui tipe data. Pertama itu kita seperti kayak codingan sebelumnya, kita import pandas, terus kita baca si data gym ini, terus kita print gym data info. Nah, fungsi dari gym data info itu un- nah, fungsi dari gym data info itu untuk nampilin informasi lengkap dari si data yang kita gunain sebelumnya. Misalnya ini tuh ada 15 kolom kan. Nah, ini tuh tipe datanya. Si kolom gender dengan si kolom word archive ini tipe datanya adalah objek. Nah, selain dua ini mereka itu tipe data float. Nah, selanjutnya itu untuk mengubah tipe data. Tipe objek biasanya berisi data non-numerik seperti teks dan atau kategori sehingga tidak dapat langsung kita gunakan dalam perhitungan statistik atau pemodelan. Nah, oleh sebab itu, kita harus convert dari datanya si objek menjadi float. Nah, jadi kita itu harus convert dari si gender dan juga word archive ini kita convert menjadi float tipe datanya. Nah, di sini tuh ini codingannya. Nah, dalam kode tersebut kita gunakan fungsi CSP untuk membaca file. Nah, ini kan pertamanya kita baca dulu. Selanjutnya, kita gunain drop null, access null, invalid true. Yang dimana itu untuk menghapus baris yang memiliki nilai kosong agar datanya lebih bersih. Di sini, ini drop null, access null, invalid true. Selanjutnya itu kolom gender dan juga word archive itu yang sebelumnya bertipe objek kita convert menjadi numerik dengan memetakan nilai male menjadi 1 dan juga female menjadi 0. Kan ini kan pertama kan karakter huruf A, B, C. Nah, ini tuh kita ubah menjadi angka 1 atau 0 kayak gitu. Nah, untuk outputnya ini kan sudah berubah. Ini sudah menjadi float semua. Kan yang awalnya dia objek dan menjadi float. Nah, itu langsung bisa kita gunain untuk perhitungan statistik atau pemodelan. Selanjutnya itu adalah analisis data. Nah, pada analisis data ini merupakan proses untuk memahami gambaran umum dari dataset dengan melihat nilai-nilai statistik dasar yang dihasilkan. Nah, pada tahap ini kita gunakan fungsi describe untuk menampilkan informasi deskriptif seperti jumlah data,
count, nilai rata-rata, mean, terus tuh standar deviasi, STD, nilai minimum, maksimum, kuartil pertama 25%, terus tuh median itu 50%, kuartil ketiga 75%. Nah, ini. Nah, ini adalah contoh codingannya. Nah, di sini itu pertama kan kita gunain import pandas. Nah, setelah itu kita baca si datanya ini. Kita baca dan kita baca setelah itu di sini itu kan save koma. Nah, itu untuk misahin dari apa sih kolom ke kolom. Untuk pemisah komanya. Nah, setelah itu ada perintah pd set option display max column. Nah, ini tuh untuk memastikan bahwa seluruh kolom pada dataset dapat kita tampilkan tanpa terpotong pada saat hasil analisis ditampilkan. Display max ini pd set option display max columns none. Nah, setelah itu kita print si data gym describe ini. Nah, terus setelah itu digunakan statistik. Nah, ini adalah contoh outputnya. Untuk kan di sini outputnya itu lebih panjang kan, jadi saya masukin itu lebih pendek soalnya nanti takutnya kebanyakan hasilnya. Ini untuk melihat si codingan analisis data. Nah, ini kodenya dan juga ini adalah outputnya. Nah, pada age ini count-nya itu segini, weight segini, dan lain sebagainya. Ini ada 15 kolom. Oke, so, baiklah, itulah penjelasan saya mengenai data science. Untuk yang lainnya itu akan dijelasin oleh teman saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Zekialan Fernando. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang data science math. Nah, dalam data science fungsi linier itu adalah rumus matematika yang menjelaskan bagaimana hubungan antara dua variabel. Nah, jadi secara sederhana fungsi ini digunakan untuk menunjukkan bagaimana satu variabel itu mempengaruhi variabel lainnya. Nah, jadi rumus dari fungsi linier tersebut adalah Y sama dengan Fx sama dengan Ax ditambah B. Nah, Fx ini adalah variabel output, X adalah variabel input, A adalah slope atau kemiringan, B adalah intercept. Nah, kalau rumus slope itu sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Oke, selanjutnya kita akan membuat program untuk membuat grafik. Plotting function linear, membuat grafik fungsi linier. Nah, langkah yang pertama itu kita harus mengimpor pandas dan matplotlib.pyplot terlebih dahulu untuk membuat grafiknya. Nah, setelah itu kita buat program untuk membaca file CSV yang sudah diupload sebelumnya. Nah, setelah file CSV dibaca, baru kita buat uh, grafik yang hubungan antara sisi durasi di dalam gym dengan saat gym dan kalori terbakar. Nah, setelah kita buat program grafiknya, kemudian baru kita munculkan grafiknya dengan menggunakan program plt.show. Nah, sehingga dihasilkanlah grafik seperti ini, yaitu grafik hubungan linier antara durasi gym dengan kalori terbakar. Nah, pada grafik ini, sumbu X itu menunjukkan sisi durasi gym dalam bentuk jam. Nah, itu lamanya seseorang berolahraga dalam durasi jam. Selanjutnya, sumbu Y ini menunjukkan kalori terbakar selama sesi gym berlangsung.
Nah, jadi kalau kita lihat pada grafik ini, polanya ini cenderung naik sehingga disebut hubungan linear positif karena semakin lama sesi durasi gym itu semakin lama maka semakin besar pula kalori terbakar. Nah, terus juga kita lihat pada grafik ini garis-garis rapat pada grafik ini menunjukkan bahwa data yang kita punya itu bervariatif dan cukup banyak. Oke, selanjutnya itu ada slope dan intercept. Nah, slope ini menggambarkan tingkat perubahan atau kemiringan hubungan antara dua variabel. Nah, jadi rumus slope ini adalah Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Nah, jadi yang pertama-tama kita akan menemukan slope terlebih dahulu berdasarkan dua buah data atau dua buah variabel, yaitu X1 Y1 dan yang kedua X2 Y2. Nah, di sini kita coba X1-nya sama dengan 1 atau durasi jamnya itu 1 jam. Y1-nya 1100 kalori terbakarnya. Terus untuk data yang kedua sesinya itu 1,25, Y2-nya atau kalori terbakarnya 1300. Nah, dengan berdasarkan dua buah variabel ini kita mendapatkan hasil bahwa slope-nya itu adalah 800 atau kemiringan antara dua variabel itu adalah 800. Oke, selanjutnya menemukan slope dan intercept berdasarkan data keseluruhan. Nah, ini adalah program untuk mencari slope dan intercept berdasarkan keseluruhan data yang telah kita upload tadi. Nah, langkah pertama itu kita harus import pandas dan numpy terlebih dahulu. Selanjutnya kita baca data CSV. Nah, setelah itu baru kita cari slope dan interceptnya menggunakan rumus seperti ini. Nah, kemudian kita print slope dan interceptnya. Nah, berdasarkan data yang kami punya, yang setelah saya cari, ini menghasilkan slope-nya itu 717,5 dan intercept-nya itu 3,5. Nah, jadi berarti setiap 1 jam durasi gym itu membakar 717 kalori rata-rata. Nah, untuk intercept ini 3,5 itu berarti bahwa saat durasi gym itu bernilai 0, maka itu perkiraannya kalori yang terbakar itu sekitar 3,5. Oke, nah yang selanjutnya ini untuk mendefinisikan fungsi matematika atau ini bertujuan juga untuk memprediksi semisal memprediksi dalam beberapa waktu sesi gym itu dapat membakar kalori berapa banyak. Nah, di sini X-nya sama dengan 1. Nah, itu berarti durasi gymnya itu selama 1 jam itu dapat membakar berapa kalori. Nah, itu dapat dihitung menggunakan rumus ini 717,5 atau slope itu dikali X. X-nya tadi adalah 1 jam. Nah, terus ditambah 3,567 atau intercept. Nah, sehingga dihasilkan 721. Nah, jadi berdasarkan perhitungan ini, eh, jika sesi gym itu selama 1 jam, nah itu kemungkinan kalori yang terbakar itu sebesar 721,067. Oke, nah selanjutnya ini kita akan membuat grafik lagi, namun dengan sedikit pemformatan pada sumbunya. Nah, sebenarnya programnya lebih kurang sama dengan membuat grafik tadi. Nah, namun perbedaannya hanya pada ini plt.ylim, ymin sama dengan 0, ymax sama dengan 2500. Nah, ini berfungsi agar kita bisa melakukan pemformatan pada sumbu y. Nah, jadi di sini kita batasi nilai minimal y-nya itu adalah 0 dan nilai maksimal y-nya adalah 2500. Dan begitu juga dengan PLT dan Xlim, Xmin sama dengan 0, Xmax sama dengan 3. Nah, ini berarti kita melakukan pemformatan pada sumbu X-nya dengan membatasi nilai minimal X-nya adalah 0
dan nilai maksimal X-nya adalah 3 jam. Oke. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai data science math. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Farhan Akhtar dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang data sains statistik. Nah, yang pertama itu ada deskriptif statistik. Nah, deskriptif statistik ini, pada bagian ini digunakan perintah data describe untuk menampilkan statistik deskriptif dari seluruh kolom numerik dalam dataset. Statistik deskriptif memberikan ringkasan seperti jumlah data, count, nilai rata-rata, mean, kemudian nilai minimum maksimum, serta kuartil 25%, 50%, 75%. Nah, fungsi display digunakan agar hasilnya tampil dengan format tabel yang lebih rapi. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran umum tentang sebaran dan karakteristik data seperti rata-rata dan penyimpangan nilai-nilai di setiap kolom. Untuk output seperti ini: count, mean, STD, min, 25%, 50%, 75%, dan max. Kemudian ada statistik persentil. Nah, untuk 10% persentil aja. Nah, pada bagian ini kode menghitung persentil ke-10 dari setiap kolom numerik. Langkah pertama yaitu memilih hanya kolom numerik saja, yang select, dtypes, include, tp number. Kemudian digunakan fungsi quantil 0.10 untuk menentukan nilai di bawah 10% dari data. Artinya, sekitar 10% dari data berada di bawah nilai ini dan 90% berada di atasnya. Analisis persentil membantu memahami penyebaran dan posisi data dalam distribusi statistik. Kemudian ada statistik standard deviation. Nah, di sini ada sama, hanya memilih kolom numerik saja. Kode ini digunakan untuk menghitung standar deviasi dari setiap kolom numerik. Standar deviasi menunjukkan seberapa jauh nilai-nilai data tersebar dari rata-ratanya. Nilai standar deviasi yang tinggi berarti data memiliki sebaran yang lebih luas, sedangkan nilai yang rendah menunjukkan data lebih terkonsentrasi di sekitar rata-rata. Fungsi STD otomatis menghitung nilai tersebut dan hasilnya ditampilkan dengan display agar lebih jelas. Untuk outputnya seperti ini. Kemudian ada coefficient of variation. Pada bagian ini dilakukan perhitungan coefficient of variation atau koefisien variasi, yang merupakan perbandingan antara standar deviasi dan rata-rata, kemudian dikalikan 100 agar hasilnya dalam persen. Nilai ini digunakan untuk mengukur tingkat keragaman relatif terhadap rata-rata. Semakin besar nilainya, semakin besar pula variasi atau ketidakstabilan data terhadap nilai rata-ratanya. Analisis ini berguna untuk membandingkan variasi antara kolom atau variabel yang memiliki satuan berbeda. Output seperti ini. Kemudian kita ada variance. Nah, untuk statistik variance sama seperti yang sebelumnya, ada hanya untuk memilih kolom numerik. Nah, variansi adalah ukuran statistik yang menunjukkan derajat penyebaran atau keragaman data terhadap nilai rata-rata. Kode ini memiliki kolom numerik, select dtypes, kemudian menghitung variasi dengan fungsi var. Nilai variasi tinggi berarti data tersebar jauh dari rata, sedangkan nilai kecil menunjukkan data lebih homogen. Fungsi display variance digunakan untuk menampilkan hasil per kolom dengan tampilan tabel yang mudah dibaca. Variansi sering digunakan sebagai dasar dalam perhitungan standar deviasi dan analisis statistik lainnya. Untuk output seperti ini. Kemudian ada korelasi. Nah, statistik korelasi seperti ini. Kemudian pada bagian ini dilakukan perhitungan koefisien korelasi antara dua variabel numerik. Pertama, dua kolom numerik diambil, lalu salah satu diacak urutannya dengan NP random permutation. Kemudian, agar tidak berkorelasi, fungsi NP coef x y 0,1 digunakan untuk menghitung nilai korelasi persen yang berkisar antara -1 hingga +1. Nah, nilai mendekati 0 menunjukkan tidak ada hubungan linear. Scatter plot dibuat menggunakan PLT scatter untuk memperlihatkan visualisasi hubungan antar variabel. Hasilnya menunjukkan tidak ada hubungan linear antara kedua variabel karena datanya diacak. Untuk output akan seperti ini. Jadi ada gambar.
buat melalui import matplotlib. Kemudian kita ke correlation matrix. Nah, statistic correlation matrix bagian ini digunakan untuk menghitung correlation matrix, yaitu matriks yang berisi nilai korelasi antar setiap pasangan kolom numerik. Fungsi core menghitung koefisien korelasi Pearson untuk semua variabel yang nilai mendekati +1. Bukan hubungan searah yang kuat, sedangkan mendekati -1 menunjukkan hubungan perlawanan yang kuat. Nilai mendekati 0 berarti hubungan linear lemah atau tidak ada. Matriks korelasi sangat berguna untuk melihat hubungan antar variabel secara keseluruhan dalam satu tabel. Untuk output dari korelasi matriks seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut ke heat map yang visualisasi korelasi ini. Nah, untuk heat map kita menggunakan Seaborn dan Matplotlib untuk agar gambarnya keluar. Nah, pada bagian ini hasil matriks korelasi divisualisasikan menggunakan heat map dari lib dari Seaborn tadi. Kemudian setiap sel pada heat map menunjukkan nilai korelasi antara dua variabel dengan warna mewakili kekuatan hubungan. Warna merah menggambarkan korelasi positif, sedangkan warna biru menunjukkan korelasi negatif. Heat map membantu kita melihat pola hubungan antar variabel dengan lebih cepat dan intuitif tanpa perlu membaca angka secara manual. Untuk heat map seperti ini. Kemudian ada statistic correlation versus causality. Kode ini bertujuan menjelaskan perbedaan antara korelasi kausalitas. Dua variabel diambil yaitu session duration dan calories burn yang memang secara logika memiliki hubungan positif. Nilai korelasinya dihitung menggunakan NP curve dan hasilnya divisualisasikan dengan scatter plot. Nah, kemudian jika titik cenderung naik dari kiri ke kanan, berarti hubungan antara keduanya bersifat positif. Semakin lama durasi latihan, semakin banyak kalori terbakar. Namun, penting untuk diingat bahwa korelasi tidak selalu berarti sebab akibat. Dua variabel bisa memiliki hubungan statistik, tetapi belum tentu salah satunya jadi penyebab yang lain. Misalnya suhu tinggi. Ya, suhu tinggi yang dapat meningkatkan penjualan es krim. Misalnya ada jumlah orang ke pantai, tapi bukan berarti es krim menyebabkan orang pergi ke pantai. Nah, untuk gambarnya seperti ini. Color dan saturation. Oke, sekian untuk data sains statistik yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiq Jadi Bildanu dari kelompok 8. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai linear regression. Yang pertama itu kita akan menggunakan import pandas. Di sini pandas digunakan untuk membaca data CSV kita. Yang kedua kita akan menggunakan matplotlib. Matplotlib ini digunakan untuk membuat grafik nanti. Yang ketiga akan digunakan SGPy. SGPy ini digunakan untuk membuat regresi linear. Selanjutnya kita akan membuat sintaks untuk membaca file dari file CSV-nya, yaitu full health data sama dengan pd-read CSV. Di sini kami menggunakan data gym. Selanjutnya kita akan memilih dua kolom. Di sini saya memilih kolom average BPM sebagai X dan kolom calories burn sebagai Y. Selanjutnya akan kita buat fungsi, yaitu return slope dikali X ditambah intercept. Selanjutnya kita akan buat model prediksi. My model sama dengan list map my function, X. Nah, di sini adalah sintaks untuk memvisualisasikan hasilnya. Di sini saya men-set Y-nya itu dari 0 sampai dengan 2000 dan X-nya saya set dari 100 sampai dengan 180. Nah, setelah kodenya di running, didapatkan hasil, yaitu titik-titik data seperti ini. Nah, titik-titik data ini membuat sebuah linear regression yang berwarna merah ini. Selanjutnya adalah regression table. Nah, di regression table ini kurang lebih sama, kita menggunakan pandas dan juga stat model. Nah, dari regression table ini didapatkan tabel regresi seperti ini. Nah, tabel regresi ini mengandung banyak sekali informasi. Yang pertama itu adalah regression info. Regression info itu mulai dari depth variable, calories burn,
modelnya OLS, metode yang digunakan least square, date-nya itu Wednesday, tanggal 22 Oktober 2025, waktunya jam 5.22, dan number observation-nya 964. Nah, yang kedua, lanjut, ada regression coefficient. Nah, di tabel regresi, regression coefficient itu adalah bagian ini. Nah, dari koefisien ini kita dapat memprediksi kalori burnage-nya dengan rumus seperti ini. Def predict kalori burnage average BPM-nya ini, return koefisien dari average BPM-nya yaitu 6,38, kita kalikan dengan average BPM yang akan kita gunakan, dikurangi koefisien dari intercept-nya. Di sini koefisien intercept-nya itu adalah minus 13,4007. Nah, di sini saya menggunakan 4 average BPM. Yang pertama itu 100, 110, 120, dan juga 140. Setelah kodenya di running, didapatkan hasil kalori burnage sebagai berikut, yaitu 624,84, 688,67, 752,49, dan juga 880,14. Selanjutnya ada regression p-value. Regression p-value ini adalah nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat signifikasi statistik dari hubungan antara variabel independen dan juga variabel dependen dalam model regresi. Nah, di p-value ini terdapat dua tipe, yaitu p-value yang di atas 0,5 dan di bawah 0,5. Jika p-value-nya itu di atas 0,5, maka hubungan antara variabel independen dan variabel dependennya itu tidak terlalu signifikan. Namun jika p-value-nya itu di bawah 0,5, maka hubungan antara variabel independen dan variabel dependennya itu signifikan. Mari kita lihat langsung saja di tabel regresi. Nah, di tabel regresi, p-value itu ada di bagian ini, teman-teman. Nah, di sini intercept memiliki p-value sebesar 0,8, yang berarti itu di atas 0,5. Maka intercept ini tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya, yaitu calories burn. Sedangkan average BPM memiliki p-value sebesar 0,0, yang mana itu di bawah 0,5, yang berarti average BPM ini memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yaitu calories burned-nya. Selanjutnya adalah regression R-square. Regression R-square ini adalah nilai yang menunjukkan seberapa besar kemampuan model regresi dalam menjelaskan variasi atau perubahan pada variabel dependen berdasarkan variabel independen. Nah, untuk regression R-square ini selalu berada di rentang 0 sampai dengan 1. Lalu, nilai R-square yang tinggi berarti banyak titik data berada dekat dengan garis regresi linearnya. Namun, jika R-square-nya rendah, berarti garis regresi linear tidak sesuai dengan data dengan baik. Nah, dari tabel regresi didapatkan R-square sebesar 0,113, yang mana itu berarti 0,1, yang berarti itu kecil. Berarti regression R-square-nya rendah dan garis regresi linearnya tidak sesuai dengan data dengan baik. Sekian penjelasan saya mengenai data science advance. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Aulia dari kelompok 8. Jadi saya akan menjelaskan kesimpulan dari analisis yang telah kami lakukan, analisis data science yang telah kami lakukan. Yang pertama saya akan menjelaskan dulu, kami menggunakan dataset dengan 15 variabel dengan total jumlah datanya yakni 964, dengan variabel-variabelnya ada ke 15 variabel yang telah ditampilkan. Nah, di variabel ini ada 13 variabel numerik dan 2 sisanya variabel objek. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil-hasil analisis yang telah dilakukan.
gunakan yang pertama dari analisis regresi linier. Di sini kami mencari hubungan antara durasi sesi dan kalori yang dibakar dengan mencari nilai intercept dan slope-nya. Dapat bahwa nilai intercept dan slope-nya itu yakni 717,5 dan 3,56. Nah, ini menunjukkan hubungan linear yang positif terjadi antara durasi sesi jam dan kalori yang dibakar. Dengan nilai slope 717,5 itu dapat disimpulkan bahwa nilai X atau durasi sesi yakni setiap penambahan 1 jam sesi latihan, jumlah kalori yang akan dibakar diperkirakan meningkat sekitar 717,5. Nah, nilai 3,5 ini menunjukkan apabila durasi sesi yang kita jalankan adalah 0 atau 0 jam, maka diperkirakan kalori yang terbakar ada 3,5. Nah, ini menunjukkan bahwa semakin lama sesi latihan yang kita lakukan, maka kalori yang akan dibakar juga akan semakin banyak. Selanjutnya ada nilai persentil. Di sini saya akan menjelaskan nilai persentil 10%, yang mana ini menunjukkan bahwa 10% individu dari data itu memiliki detak jantung maksimal selama sesi latihan sekitar 164 beat per menit, yakni 164 detakan per menit. Selanjutnya ada standar deviasi, ini digunakan untuk mengetahui variasi nilai. Jadi semakin tinggi nilai standar deviasinya, maka nilai tentang data yang ada di dataset itu semakin luas. Selanjutnya ada variansi. Nilai variansi ini didapatkan dari standar deviasi yang dikuadratkan. Nah, nilai variansi ini juga menunjukkan seberapa tersebarnya data untuk setiap kolom numerik. Contohnya dalam kalori hitam, dia memiliki variansi tertinggi dengan nilai 773.800,42 yang menunjukkan variabilitasnya sangat tinggi untuk nilai dari variabel jumlah kalori yang dibakar antar individu. Selanjutnya ada koefisiensi variansi yang menunjukkan ukuran relatif dari penyebaran data terhadap rata-ratanya. Contohnya, nilai CP tertinggi dari data itu diperoleh oleh variabel kalori burn yang mengindikasi variabilitas yang tinggi terhadap rata-rata kalori yang dibakar, dan session duration yang memiliki koefisien variansi terendah yang menunjukkan konsistensi nilai yang lebih tinggi untuk sesi latihan yang dijalankan. Jadi, durasi sesi ini lebih mudah untuk kita prediksi karena nilainya jauh lebih konsisten dibandingkan dengan variabel kalori burn. Selanjutnya ada korelasi matriks dan heatmap. Nah, di korelasi matriks dan heatmap ini kita gunakan untuk mengkonfirmasi hubungan yang terjadi antar variabel dan memvisualisasikannya. Jadi, dari hasil analisis tersebut didapatkan bahwa hubungan positif yang kuat itu terjadi antara session duration hour
atau lamanya sesi durasi dan kalori burn dengan nilai 0,90, yakni nilai yang mendekati 1. Jadi faktor hubungan terkuat terjadi antara session duration dan kalori burn. Selanjutnya ada hubungan antara rata-rata beat per menit dan kalori yang dibakar. Didapat dari analisis regresi linear yang menunjukkan hubungan positif antara dua variabel tersebut. Didapatkan bahwa untuk koefisiensi rata-rata detak jantung didapat sekitar 6,38. Jadi meskipun positif tapi nilai R-square-nya dapatkan 0,113 yang berarti rata-rata beat per menit sendiri itu hanya menjelaskan sekitar 11,3% variasi data dalam kalori yang dibakar. Jadi meskipun ada hubungan, rata-rata beat per menit itu bukanlah satu-satunya faktor atau faktor utama yang mempengaruhi pembakaran kalori. Selanjutnya dari hasil analisis regresi, kami memprediksi kalori yang dibakar berdasarkan detak jantung rata-rata pada individu. Nah, ini didapat dari rumus analisis regresi linear dengan Y sama dengan MX plus T, yakni Y sebagai jumlah kalori yang dibakar, X sebagai rata-rata beat per menit, M sebagai koefisien untuk rata-rata beat per menit, dan C adalah nilai interceptnya. Jadi nilai M ini koefisien dari hasil regresi linear yang telah kita cari, yakni 6,38. Untuk hasilnya kita bisa lihat di sini. Jika rata-rata detak jantungnya adalah 100, maka perkiraan kalori yang dibakar pada saat latihan tersebut adalah 624,8. Apabila 110, nilainya ialah 688,6. Dan yang terakhir, jika rata-rata detak jantungnya saat latihan adalah 140, maka kalori yang dibakar akan ada sekitar 880,1. Nah, yang terakhir ada juga hubungan korelasi yang penting lainnya, yakni yang pertama antara berat badan dan BMI. Ada korelasi positif yang terjadi, yakni dengan nilai 0,85. Karena hal ini logis karena nilai BMI sendiri dihitung dari berat badan dan tinggi badan seseorang. Selanjutnya ada korelasi negatif yang terjadi dengan data persentase lemak. Nah, persentase lemak ini menunjukkan korelasi negatif dengan beberapa variabel. Yang pertama ada variabel durasi sesi, yakni minus 0,58, kalori yang dibakar minus 0,59, dan asupan air minus 0,59, dan frekuensi latihan minus 0,54. Hal ini menunjukkan bahwa setiap individu yang persentase lemaknya lebih rendah itu cenderung memiliki sesi olahraga yang lebih lama, sehingga ia membakar lebih banyak kalori, meminum lebih banyak air, dan berolahraga lebih sering jika dibandingkan dengan
individu yang persentase lemaknya lebih tinggi. Yang ketiga adalah frekuensi latihan dan tingkat pengalaman. Ini juga terjadi korelasi positif yang kuat dengan nilai 0,84 yang merupakan hal logis karena orang yang lebih berpengalaman dalam berolahraga cenderung berolahraga lebih sering dibandingkan dengan orang yang belum berpengalaman. Dari hasil analisis yang telah kami lakukan, didapatkan bahwa durasi latihan menjadi faktor utama dan faktor yang paling berpengaruh dalam jumlah kalori yang dibakar seseorang saat dia sedang latihan, yang didapat dari dataset yang kami gunakan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.